Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang membahas bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi. Yang dinamakan persamaan dasar akuntansi menyamakan kelompok harta sama dengan hutang tambah modal. Harta adalah aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan hutang liabilitas bahasa akuntansinya yaitu hutang perusahaan, modal yaitu modal perusahaan yang bahasa akuntansinya ekuitas. Ini rumus untuk persamaan dasar akuntansi. Contoh transaksi 1. Tuan Hilman menyetorkan uang tunai sebagai penanaman modal perusahaan sebesar 10 juta. Ini jawabannya tadi soal. Jawabannya kelompok harta sama dengan utang tambah modal. Jawabannya ini kas karena masuk ke perusahaan. Transaksi 1 10 juta ini dibuat ribuan dengan modal bertambah 10 juta. Setelah selesai transaksi 1 lalu turunkan saldonya 10 juta dibuat ribuan dan modalnya 10 juta. Sekarang transaksi 2. Hilman Taylor membeli peralatan menjahit, mesin jahit, mesin obras dan lain-lain sebesar 5 juta. Dengan perjanjian dibayar kemudian dalam 2 kali angsuran. 5 juta 2 kali angsuran berarti 2.500.000, 2.500.000. Rp2.500.000. Rp10 juta ya tadi tuh. Sekarang ulangi lagi nomor 2 itu transaksi 2. Transaksi 2 itu 5 juta bukan 2.500.000 ya. Jadi hutangnya 5 juta, peralatannya 5 juta. Jadi jumlahnya yaitu SLN-nya 10 juta, peralatannya 5 juta. Jadi jumlahnya 15 juta, hutangnya 5 juta ditambah 10 juta jadi 15 juta. Sama antara kelompok harta dengan utang dan modal. Sekarang bagian 3, transaksi 3. Transaksi 3 yaitu Hilman Taylor membeli perlengkapan menjahit kancing benang rice cooker 600.000 secara tunai. Kalau secara tunai berarti cash. Perlengkapan bertambah, kasnya berkurang sebesar 600.000. Jadi di sini selesai transaksi 3 itu. Turunkan 10 juta kurangi 600 jadi saldonya 9.400.000. Perlengkapannya 600.000, peralatannya 5 juta. Sama dengan hutang 5 juta, modalnya 10 juta. Jadi jumlahkan 9.400.000 tambah perlengkapan 600 tambah peralatan 5 juta. Jadi 15 juta. Hutang dan modal sama yaitu 15 juta. Sekarang transaksi 4. Transaksi 4 dibayar hutang kepada kreditur atas pembelian peralatan sebesar 2.500.000. Ya. Membayar hutang. Tadinya hutangnya kan 5 juta waktu transaksi 2. Berarti dibayar 1 kali cicilan. Berarti hutangnya berkurang sebesar 2.500.000, kasnya berkurang 2.500.000. Selesai. Berarti turunkan saldonya 9.400.000 dikurangi 2.500.000 jadi saldonya 6.900.000. Perlengkapannya 600.000, peralatannya 5 juta sama dengan hutangnya 5 juta dikurangi 2.500.000 jadi 2.500.000. Modalnya 10 juta turunkan. Sekarang hitung 6.900.000 ditambah 600.000 ditambah 5 juta ini kelompok harta. Yaitu jumlahnya 12.500.000, hutang dan modal sama 12.500.000. Sekarang transaksi 5.
Transaksi 5 selama bulan Juli 93 untuk pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan, Hilman Taylor menerima pembayaran dari langganan sebesar 2.500.000. Berarti ini ada pemasukan Hilman Taylor karena menjahitnya sudah selesai. Barangnya dikasihkan, dia dapat uang. Berarti kas bertambah, modal bertambah sebesar 2.800.000. Di sininya keterangannya pendapatan jasa. Saldo 6.900.000 dikurangi ditambah 2.800.000, jadi saldonya 9.700.000. Perlengkapan 600.000, peralatannya 5 juta, sama dengan hutang 2.500.000, modalnya 10 juta ditambah 2.800.000, jadi 12.800.000. Sekarang jumlahkan, saldonya 9.700.000 ditambah 600 ditambah 5 juta, jadi 15.300.000. Hutang dan modal sama, 2.500.000 tambah 12.800.000, jadi 15.300.000. Transaksi 6 selama bulan Juli 93, Hilman Taylor membayar beban-beban sebagai berikut: beban gaji 600.000, beban listrik 50.000, beban sewa 100.000, beban lain-lain 150. Jadi jumlah beban yang harus dikeluarkan oleh Hilman Taylor sebesar 900.000. Jadi jawabannya transaksi 6 itu mengurangi modal, yaitu beban gaji ini di sininya 900.000 dan kasnya berkurang sebesar 900.000. Jadi selesai transaksi 6, SLD saldonya berapa? 9.700.000 dikurangi 900.000, jadi saldonya 8.800.000. Perlengkapan turunkan 600.000, peralatan 5 juta, sama dengan hutang 2.500.000 turunkan, modal 12.800.000 kurangi 900.000, jadi 11.900.000. Sekarang jumlahkan saldonya, 8.800.000 ditambah 600.000 ditambah 5 juta, jadi 14.400.000. Hutang dan modal, hutangnya 2.500.000, modalnya 11.900.000, jadi sama 14.400.000. Sekarang transaksi 7. Transaksi 7, Tuan Hilman mengambil dari kas perusahaan uang tunai sebesar 200.000 untuk keperluan pribadinya. Berarti mengurangi modal, kasnya berkurang. Transaksi 7, 200.000 kas, modalnya 200.000 berkurang. Di sininya keterangannya pengambilan pribadi. Selesai transaksi 7, turunkan saldo 8.800.000 kurangi 200.000, jadi saldonya 8.600.000. Perlengkapan 600.000, peralatan 5 juta, sama dengan hutang 2.500.000, modalnya 11.900.000 kurangi 200.000, jadi 11.700.000. Sekarang hitung saldonya. Kelompok harta, kas 8.600.000 ditambah perlengkapan 600.000 ditambah 5 juta, jadi 14.200.000. Hutang dan modal 2.500.000 ditambah 11.700.000, jadi 14.200.000, sama. Transaksi 8. Pada akhir bulan Juli 93 diadakan pemeriksaan dan perhitungan terhadap sisa perlengkapan. Setelah diadakan penghitungan, ternyata sisa perlengkapan yang belum terpakai adalah seharga 100.000. Berarti ini sudah diketahui saldonya 100.000. Jadi 600 dikurangi 100, jadi yang sudah terpakai 500.000. Ini jawaban untuk transaksi 8, perlengkapan yang sudah terpakainya 500. Dan modalnya mengurangi modal, beban perlengkapan 500.000, karena nantinya 600 kurangi 500 berarti sisanya 100.000. Turunkan, karena udah selesai transaksi 8, 8.600.000 saldonya turunkan 8.600.000. Perlengkapannya 600.000 dikurangi 500 jadi 100.000. Peralatannya 5 juta, sama dengan ini kelompok hutang dan modal. Turunkan 2.500.000, modalnya 11.700.000 kurangi 500 jadi 11.200.000. Hitung untuk menyamakan harta, utang dan modal. 8.600.000 kas, perlengkapannya 100.000 ditambah peralatan. Jadi jumlahnya kelompok harta 13.700.000. Hutang dan modalnya 2.500.000 ditambah 11.200.000 jadi 13.700.000, sama. Nanti dibuatnya seperti ini jawabannya nih, yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Ini jawabannya.
transaksi 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 8. Ini jumlahnya harus sama. 13.700.000. Ininya harus sama. Utang dan modalnya 13.700.000. Ini dikasih keterangan di pinggirnya ya, pendapatan. Kenapa kok dikasih keterangan? Untuk memudahkan memasukkan ke laporan keuangan. Contoh di sini. Setelah dibuat persamaan dasar lalu dibuat laporan keuangannya. Yaitu laporan neraca bagian awal. Ya. Per 1 Juli. Ini bentuk T, skontro, sebelah menyebelah. Ini awal masuk hartanya, kasnya 10 juta. Hutang dan modal hanya modalnya 10 juta. Turunkan 10 juta, ininya 10 juta. Sekarang dibuat berbentuk vertikal, lurus. Kalau yang lurus berarti harta lancar rukas, perlengkapan, peralatan, jumlahkan. Jumlahnya kelompok harta 13.700.000. Sekarang hutang dan modalnya, hutang 2.500.000, modalnya 11.200.000. Ini ngambil dari mana? Dari persamaan dasar akuntansi. Contohnya kelompok harta yang saldo yang akhirnya di sini yang akhirnya kasnya berapa? 8.600.000. Perlengkapannya berapa? 100.000. Peralatannya 5 juta. Itu kelompok harta. Sekarang kelompok hutang dan modalnya. Hutangnya kan di persamaan dasar yang terakhir itu 2.500.000. Modalnya 11.200.000. Jadi sama 13.700.000. Itu berbentuk vertikal, lurus. Kalau bentuk skontro, sebelah menyebelah. Ini Hilman Taylor laporan neraca per 31 Juli. Ini kelompok harta, kasnya 8.600.000, perlengkapannya 100.000, peralatannya 5 juta. Jumlahkan kelompok harta 13.700.000 sama dengan di persamaan dasar akuntansi. Hutang dan modal. Hutangnya 2.500.000, modalnya 11.200.000. Berarti jumlahkan 2.500.000 tambah 11.200.000 jadi 13.700.000. Ingin mengetahui modal Hilman, tinggal 13.700.000 dikurangi 2.500.000. Nanti modalnya munculnya 11.200.000 sama dengan di persamaan dasar akuntansi yang terakhir, modalnya 11.200.000. Ini pengelompokan ya, kelompok laporan neraca, kelompok laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Sekarang dibuat laporan laporan laba rugi atau rugi laba, sama aja. Penghasilannya tadi sudah di persamaan dasar ada pendapatan yang masuk yaitu 2.800.000. Sekarang dengan beban-beban, apa saja di persamaan dasar itu kan tadi dikasih keterangan. Ada beban gaji 600.000, perlengkapan 500.000, beban sewa 100.000, beban listrik 50.000, beban lain-lain 150. Jumlahkan beban yang dikeluarkan oleh Hilman Taylor sebesar 1.400.000. Pendapatannya 2.800.000 dikurangi 1.400.000, jadi laba bersihnya 1.400.000. Tetapi kalau rugi berarti pendapatan yang sedikit, pengeluaran yang lebih besar, itu namanya rugi. Ini kelompok laba rugi atau rugi laba. Ini rumusnya penghasilan dengan beban. Kalau laporan neraca yaitu harta lancar, harta tetap, hutang, dan modal. Itu yang masuk ke kelompok laporan neraca. Sekarang laporan perubahan modal per 31 Juli 93. Modal awal 1 Juli itu berapa? 10 juta. Masukkan. Laba bersih bulan Juli. Laba bersih diambil dari laba rugi laba atau laba rugi, yaitu laba bersihnya masukkan ke laporan perubahan modal sebesar 1.400.000. Tadi ada pengambilan pribadi. Hilman Taylor tadi mengambil uang sebesar 200.000, kurangi 1.400.000 kurangi 200, jadi penambahan modalnya 1.200.000. Jumlahkan. Modal awalnya 10 juta ditambah 1.200.000, jadi modal akhirnya 11.200.000. Ini modal akhir Hilman Taylor tanggal 31 Juli 93 harus sama dengan di persamaan dasar akuntansi, yaitu modalnya 11.200.000. Sama. Sekian aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dicatat
di buku debur yang bab 1, disatukan aja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, mah Atuh ulang ngomong mama hari geus teh.